Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Arya Ramadan. Saya nama Ferdinand Yasrin. Saya Priska Sadar Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pemanfaatan sensor sebagai penggerak kipas angin secara otomatis. di dalam maupun di luar ruangan. Manusia mengeluarkan hawa panas jika tidak ada angin. Panas ini membentuk suatu lapisan hangat tipis yang berada di atas kulit manusia. Dan jika ada aliran angin, maka lapisan tersebut akan hilang dan diganti menjadi lapisan yang lebih dingin. Salah satu solusi yang digunakan untuk mendinginkan tubuh manusia adalah kipas angin. Umumnya, kipas angin dipakai oleh seluruh warga Indonesia. Hal ini dikarenakan harganya yang murah dan juga mudah untuk digunakan di mana-mana. Namun, beberapa pengguna kipas angin seringkali was-was dengan pemakaian listrik dari alat elektronik tersebut, karena terkadang mereka menyalakan kipas angin walau sedang tidak digunakan. Proyek yang kami buat di sini memungkinkan untuk menjadi solusi, karena kita tidak perlu menekan tombol untuk menyalakan kipas angin, hanya menunggu suhu di ruangan tersebut menjadi panas. Hal ini juga menjadi solusi bagi mereka yang ingin menghemat listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Fan. The function of the fan is a tool used to produce wine. This thing is usually large in size, but in this project, we use a small fan. Arduino Uno. The function of Arduino Uno is to support microcontrol easily with a USB cable adapter. This thing has many variants, but what we will use here is Arduino Uno. Sensors. The function of the sensor is a device that receives and responds to signals. Sensors have many types, such as light sensor, temperature, ultrasonic, and others. The sensor we use here is a temperature sensor with the type DH11. LCD. The function of the LCD is to produce image or writing. LCD have many sizes. The size we use here is 16 times 2. Breadboard. The function of the breadboard is a board used to assist in the assembly of the prototype. This tool has many sizes, and what we use is a small size. The function of the jumper cable is to connect between components. These cables have several types. The types we use in the project are male-to-male and male-to-female. The function of the relay is to control the high voltage circuit with the help of the low voltage signal. Sekarang saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari proyek yang kami buat saat ini. Kelebihan dari kipas angin suhu otomatis adalah lebih hemat dalam menggunakan listrik. Hal ini dikarenakan kipas angin hanya menyala saat suhu ruangan panas dan akan mati jika suhu ruangan dingin. Kekurangan dari kipas angin suhu otomatis, biaya yang dikeluarkan cukup besar dan juga proses pembuatan cukup rumit. Mengapa proses pembuatan cukup rumit? Hal ini dikarenakan tidak semua orang paham dengan skema yang digunakan untuk membuat proyek ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram kipas dari proyek yang kami buat. Maksud dari blok diagram kipas angin suhu otomatis adalah Arduino disambungkan ke laptop untuk memberi perintah ke perangkat yang terhubung pada perangkatnya. Perangkat tersebut menggunakan bahasa pemrograman untuk menjalankan perintahnya. Sensor suhu mengirimkan data ke Arduino untuk menampilkan data melalui LCD. LCD dapat data dari Arduino ke sensor suhu. Setelah sensor suhu mendeteksi suhu ruangan, maka sinyal akan dikirimkan kembali ke Arduino. Kemudian Arduino mengirimkan data kembali ke LCD untuk ditampilkan. Relay berfungsi sebagai saklar. Kipas angin hidup otomatis karena pemrograman dari Arduino memberikan perintah ke relay untuk menjalankannya. Adaptor sebagai penghubung elektronik ke PLN. Selanjutnya saya
akan menjelaskan tentang langkah kerja dari proyek yang kami buat. First, we must prepare the tools and materials. After we prepare the tools and materials, we create the code for Arduino using Arduino IDE software. The code serves to manage the components connected to the Arduino. After creating the code, we upload the code to Arduino via Arduino IDE software. If it has been uploaded, then we assemble the components according to the scheme we made. Next, we connect the component with electricity. For Arduino, using a USB cable and can be plugged into a laptop. For fans, using a 12-volt adapter. When finished, we have to test the prototype. The test is carried out by heating the temperature around the sensor with a lighter. If the temperature displayed on the LCD slowly rises and if it reaches a temperature of 29 degrees Celsius, the fan turns on. Then, the prototype is considered successful. After doing the test, we create a report based on the results we got at the time of testing. After creating the report, we create a PowerPoint to display. PowerPoint is based on already created reports. Bye. Sekarang, saya akan menjelaskan skema komponen yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Pada skema tersebut ditunjukkan pin 5 volt dan ground Arduino ditancapkan pada jalur horizontal breadboard sebagai power. Lalu, sensor DHT11 dihubungkan ke breadboard dengan pin ground dan VCC pada jalur horizontal breadboard. Sedangkan output berada di pin digital Arduino nomor 2. Untuk relay, VCC dan ground dihubungkan ke jalur horizontal breadboard dan input ke pin digital nomor 3. Untuk LCD, VCC dan ground dihubungkan ke jalur horizontal breadboard, sedangkan SDA di pin A4 Arduino dan SCL di pin A5 Arduino. Untuk menghubungkan kipas ke relay, kabel positif adapter berada di jalur COM relay dan kabel positif relay ada di normally open atau NO. Untuk kabel ground adapter dan kipas langsung dihubungkan satu sama lain. Kesimpulan yang bisa didapat dari proyek kali ini adalah kita dapat mengetahui bahwa kipas angin dapat beroperasi secara otomatis melalui seluruh ruangan. Kita juga tahu bahwa proyek kali ini memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan.